Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mujira Adam dengan NIM 4134-19012. Saya berasal dari Prodi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi dengan mempresentasikan hasil review jurnal atau skripsi yang telah dibuat di tugas sebelumnya. Sebelumnya, saya mengambil topik yang membahas tentang metode Support Vector Machine, SVM, tetapi dengan studi kasus yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil review dari ketiga artikel sebagai berikut. Untuk artikel yang pertama, dengan judul Perbandingan Metode Support Vector Machine Linear, Radial Basis Function RBF, dan Polinomial Kernel dalam klasifikasi bidang studi lanjut pilihan alumni UII. Masalah yang ada pada artikel ini yaitu mengklasifikasikan bidang studi lanjut yang diambil oleh alumni UII, apakah bidang studi lanjut yang diambil ini sudah sesuai dengan bidang studi lanjut sebelumnya atau malah bidang studi lanjut yang diambil oleh alumni UII ini tidak sesuai dengan bidang studi yang pernah diambil sebelumnya. Kajian teori yang dibahas dalam artikel ini pertama membahas tentang tracer study, kedua membahas tentang data mining, yang ketiga membahas tentang machine learning, yang keempat membahas support vector machine, yang kelima membahas tentang conversion matrix, dan keenam membahas akurasi, dan ketujuh membahas tentang uji dependensi chi-square. Untuk metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode support vector machine, linear kernel, RBF kernel, dan polinomial kernel. Untuk hasil yang didapatkan dalam artikel ini, pertama, untuk linear kernel SVM, akurasi pada training dataset sebesar 0,94 dan akurasi pada testing dataset sebesar 0,94. Kemudian untuk RBF kernel, akurasi pada training dataset sebesar 0,96 dan akurasi pada testing dataset sebesar 0,94. Untuk polinomial kernel, akurasi yang didapatkan pada saat training dataset yaitu sebesar 0,97 dan akurasi pada testing dataset sebesar 0,96. Kemudian pembahasan. Untuk linear kernel SVM, pada proses training classifier memprediksi pilihan sesuai adalah sebanyak 352 kali dan prediksi tidak sesuai adalah sebanyak 0 kali. Sedangkan untuk RBF kernel, pada saat proses trainingnya, classifier memprediksi pilihan sesuai adalah sebanyak 346 kali dan prediksi tidak sesuai adalah sebanyak 7 kali. Dan untuk terakhir, polinomial kernel, pada proses training, classifier-nya memprediksi pilihan sesuai adalah sebanyak 338 kali, dan prediksi tidak sesuai adalah sebanyak 15 kali. Untuk kesimpulan pada artikel ini, yaitu didapatkan bahwa dari nilai akurasi pada ketiga fungsi kernel SVM, fungsi kernel polinomial yang paling cocok dalam menentukan ketepatan klasifikasi alumni UII yang melanjutkan studi sesuai bidang studi sebelumnya atau tidak sesuai bidang studi sebelumnya bila dibandingkan dengan dua fungsi kernel lainnya. Untuk selanjutnya untuk artikel kedua berjudul Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine pada Data Akreditasi Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang. Masalah yang ada pada artikel ini yaitu bagaimana sih penerapan metode Support Vector Machine ini diterapkan pada data akreditasi sekolah dasar yang mengambil studi kasus di Kabupaten Magelang. Untuk kajian teori, artikel ini membahas tentang pertama, standar nasional pendidikan, kedua, Support Vector Machine, ketiga, pengukuran kinerja klasifikasi. Untuk metode, sama seperti artikel sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan Support Vector Machine, yaitu RBF kernel dan polinomial kernel.
Untuk hasil akurasinya, klasifikasi menggunakan kernel Gaussian RBF pada data training itu menghasilkan 100% akurasi, dan akurasi pada data testingnya itu sebesar 97%. Dan error yang didapatkan pada metode ini yaitu sebesar 6,098%. Sedangkan untuk metode kernel polinomial itu pada data training menghasilkan nilai akurasi sebesar 98% dan akurasi pada data testing yaitu sebesar 92%, dan error klasifikasi pada metode ini sebesar 7,31%. Kemudian pembahasan pada kernel Gaussian RBF menggunakan nilai parameter cos sama dengan 1 dan sigma sama dengan 3. Dengan hasil akurasi menunjukkan bahwa metode yang ada dapat mengklasifikasikan 77 SD dari 82 SD secara benar, yaitu atau sama dengan data aktualnya. Kemudian pada metode kedua yaitu kernel polinomial menggunakan nilai parameter D sama dengan 1 dan cos sama dengan 50 dengan hasil akurasi menunjukkan bahwa sebanyak 76 SD dapat diklasifikasikan secara benar sesuai dengan data aktualnya. Kemudian kesimpulan pada artikel ini, klasifikasi akreditasi sekolah dasar di Kabupaten Magelang dengan menggunakan data training sebanyak 337 data dan data testing sebanyak 82 data. Hasil akurasi terbaik diperoleh fungsi kernel Gaussian atau RDF kernel karena menghasilkan nilai akurasi yang lebih besar dibandingkan dengan fungsi kernel polinomial. Dan terakhir untuk artikel ketiga yang dikaji pada tugas ini, yaitu dengan judul pemilihan fitur dengan multi-kelas support vector machine. Masalah yang ada pada artikel ini yaitu data yang berdimensi tinggi dengan model yang kompleks memiliki banyak fitur yang beberapa darinya kurang relevan, sehingga apabila dipertahankan, semua fitur akan menghasilkan beban komputasi yang tinggi dan menyebabkan penurunan kinerja komputasi. Pembahasan kajian teorinya membahas tentang pertama support vector machine dan kedua penghapusan fitur rekursif. Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu Class-Wise Optimization Multiclass SVM atau COM-SVM dengan menggunakan seleksi fitur Fast Recursive Feature Elimination atau FRFE. Hasil yang didapatkan yaitu kernel RBF didesain dengan menggunakan parameter cos 0,1, 10, 10 dan 100 dan parameter sigma yaitu 3, 4 dan 2. Jadi menggunakan 4 parameter ya, dengan 4 parameter yang berbeda pada parameter cos dan parameter sigma. Untuk 4 dataset yang memberikan hasil metode COM-SVM FRFE tidak terlalu sensitif. Metode COM-SVM FRFE hanya mempertahankan sekitar 5% fitur, tetapi memperoleh akurasi prediksi yang lebih tinggi pada keempat dataset. Hasilnya, algoritma FRFE dapat menghapus fitur yang berlebihan atau tidak relevan secara efektif yang mengarah pada peningkatan kinerja klasifikasi. Pembahasan pada artikel ini yaitu metode COM-SVM FRFE dicobakan pada keempat dataset yang menunjukkan bahwa akurasi prediksi meningkat lebih konsisten karena jumlah fitur mundur yang tersisa dan atau fitur yang dipilih maju meningkat. Dengan demikian penentuan hati-hati dari jumlah fitur yang dipilih, metode yang diusulkan dapat mempertahankan akurasi prediksi yang tinggi. Kemudian algoritma COM-SVM FRFE mengidentifikasi lebih sedikit fitur sambil memperoleh akurasi prediksi yang lebih tinggi dan menggunakan waktu yang lebih sedikit dalam proses komputasinya.
Untuk kesimpulan dalam artikel ini, yaitu hasil percobaan menunjukkan bahwa metode COM SVM FRFP yang diusulkan mengungguli metode pemilihan fitur yang ada. Metode COM SVM FRFP menyediakan fitur yang efisien dan efektif untuk mengklasifikasi membagi fitur yang dipilih menjadi bagian yang tersisa dan menyaring ulang ke dataset. Oke, dari ketiga jurnal yang telah direview, berikut ini merupakan ulasan atau perbandingan dari ketiga jurnal tersebut. Untuk persamaannya, ketiga artikel di atas sama-sama membahas penerapan metode support vector machine SVM ke dalam studi kasus dengan menggunakan fungsi kernel SVM. Untuk perbedaannya, pada artikel pertama, variabel Y-nya hanya merupakan permasalahan klasifikasi binary SVM, sementara untuk artikel kedua dan ketiga menggunakan multi-class SVM. Untuk artikel ketiga, menggunakan algoritma fitur seleksi dalam proses komputasinya karena dataset yang digunakan memiliki banyak fitur atau berdimensi tinggi. Hal yang bisa ditambahkan dari segi studi kasus, metode ini bisa diterapkan di studi kasus yang lain untuk menguji akurasi pengklasifikasian. Selain itu juga bisa ditambahkan penggunaan algoritma fitur seleksi yang lain yang dapat dibandingkan keefektifan dari metode SVM yang telah digunakan pada artikel ketiga. Sekian presentasi dari saya terkait hasil review dari ketiga artikel. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.